Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Gak terima Malaysia disanksi FIFA, Tunku Ismail Sultan Ibrahim akhirnya bereaksi dengan keras bro. Lewat akun X-nya, intinya tuh beliau bilang kalau FAM udah ikuti proses dan disetujui FIFA, tapi kenapa sekarang tiba-tiba berubah gitu aja. Beliau juga menyindir cara FIFA menjatuhkan hukuman sebelum proses banding selesai. Lebih panasnya lagi, Tunku Ismail lempar kode dengan kalimat misterius, siapa yang ada di New York? Meski begitu, beliau menegaskan Malaysia bakal ajukan banding sembari mengatakan, kami tidak takut dan tidak akan tunduk, terus berjuang, berani karena kami benar. Tapi masalahnya bro, FIFA udah nemuin dokumen yang dinilai palsu, makanya sanksi dijatuhkan. Apakah banding Malaysia ini bisa mengubah keputusan, atau justru malah makin membuat mereka tenggelam? Masalahnya FIFA sudah punya bukti aslinya, itu dokumen aslinya bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia ini memang bukan orang Malaysia bro. Memang mereka ini orang Spanyol, orang Belanda, orang Argentina, orang Brasil. Nah itu dokumennya mereka dipalsukan. Sekarang kalau mau naik sidang ke sidang CAS ya yakin menang tidak begitu kan. Sedangkan FIFA juga punya bukti. FIFA ini bukan organisasi kaleng-kaleng bose. Iya kan? FIFA ini bukan organisasi kaleng-kaleng. Jadi mau lawan FIFA itu susah. Kecuali ya punya pelumasnya, ya kan, kalian tahu kan apa kan, kecuali punya itu, kalau tidak punya ya percuma juga kan begitu. Tapi memang mereka sudah salah kok, sudah salah, pemain-pemainnya saja itu mengakui kan, si siapa Gabriel Palmero tuh mengakui loh, ya kan, keceplosan kan, dia bilang ya neneknya lahir di Spanyol, tiba-tiba dia bilang salah, nenek saya lahir di Malaysia, artinya memang dia salah itu. Bukan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia masa sih, ya kan, masa dia kewalahan, dia tidak bisa menjawab pertanyaan, kan sesederhana itu sebenarnya bro. Ketika FIFA Malaysia tengah meroket, bahkan Malaysia sukses melampaui Indonesia. Namun alih-alih bersuka cita, masyarakat Malaysia justru dilanda kegusaran. Penyebabnya, bayang-bayang sanksi FIFA yang kian terasa berada di depan mata. Hingga kini, FIFA memang belum menjatuhkan hukuman resmi terkait 7 pemain naturalisasi yang bermasalah. Ya, betul. Sebelumnya, memang FIFA telah menerapkan sanksi berupa denda dan larangan bermain bagi pemain yang terbukti melanggar regulasi. Namun kali ini, isu yang beredar jauh lebih serius. Kabar yang mencuat menyebutkan adanya dugaan kesepakatan tidak sah antara para pemain dan Federasi Sepak Bola Malaysia, membuat FIFA disebut-sebut mempertimbangkan hukuman lebih berat. Wow, ini kesepakatan yang tidak sah. Ini jangan sampai ini ada kesepakatan ini nih, uang ini ya kan. Kalau lu main untuk Malaysia lu dibayar sekian, nanti kalaupun disanksi FIFA uangnya kan udah banyak ini ya kan. Itu paling setahun 2 tahun lah disanksi. Setelah itu kan kau punya uang banyak. Bisa saja kesepakatannya seperti itu bro. Wih ngeri juga nih. Nah menurut saya harusnya FIFA ini tegas. Harusnya kasih sanksi itu jangan cuma 1 tahun. Harusnya seberat-beratnya lah. Harusnya seperti itu sih. Karena kalau ya terlampau ringan nanti akan ada Malaysia lain selanjutnya ya kan. Karena mereka berpikir toh kita naturalisasi pemain yang bukan pemain keturunan ya sanksinya ringan juga gitu kan. Tapi kalau misalkan FIFA tetap kasih sanksinya itu berat ke Malaysia, ya negara-negara lain yang mau mengikuti langkah gobloknya Malaysia itu akan pikir 2 kali gitu kan, akan pikir panjang juga karena sanksi FIFA itu berat gitu kan. Nah kalau sanksinya itu ya B aja ya bisa saja ada Malaysia lainnya. Oke kita lanjut. Jika dugaan tersebut benar, Malaysia harus bersiap menghadapi konsekuensi yang bisa mengguncang posisi mereka, baik dari segi peringkat maupun partisipasi di kompetisi internasional. Makanya kan mereka sudah kasih kalah Vietnam sama Nepal itu 2 kali kan pertandingan. Itu kalah terus itu. Vietnam 4-0, kemudian Nepal berapa? 2-1 kan 3-1 itu. Harusnya kemenangan itu dianulir kalau mau fair gitu kan, karena Malaysia pakai pemain-pemain ilegal waktu lawan Vietnam dengan Nepal itu, makanya mereka menang itu. Harusnya poin itu dikasih ke 2 negara yang kalah ini. Harusnya gitu kalau mau fair si FIFA ini gitu kan. Kenapa Malaysia sampai kena sanksi FIFA sementara Indonesia justru aman-aman saja? Jawabannya ada di cara masing-masing negara melakukan naturalisasi. Malaysia ketahuan memalsukan dokumen 7 pemain asing supaya bisa diturunkan di kualifikasi Piala Asia. Bayangkan hanya untuk Piala Asia bro, hanya untuk Piala Asia mereka pakai pemain
asing yang ya bukan pemain Malaysia ini, ilegal ini. Oke, lanjut bro. Lanjut. 2027. Akibatnya, PAM didenda 7,3 miliar Hanya rupiah 7,3 dan 7 miliar, pemain bro. itu diskors 12 bulan penuh Woi, 12 dari semua bulan tuh, aktivitas cepat itu. sepak bola. Bahkan kemenangan Malaysia lawan Vietnam kini terancam dibatalkan. Lalu, kenapa Indonesia beda? Karena setiap pemain naturalisasi Indonesia harus jelas garis keturunannya. Nah, itu Semua dia dokumen bedanya, bro. dicek pemerintah dan FIFA secara terbuka dari silsilah keluarga sampai dokumen resmi. Erick Thohir bahkan menegaskan, naturalisasi Indonesia jelas ada darahnya, bukan asal comot pemain. Itulah perbedaannya. Ya harus seperti itu sebenarnya. Tidak asal naturalisasi saja begitu kan. Harus tahu juga seluk-beluknya, akarnya dari mana, iya kan? Garis keturunannya seperti apa itu kan harus ditelusuri baru bisa dinaturalisasi. Karena naturalisasi ini tidak sembarangan, harus mengikuti aturan FIFA atau regulasi FIFA. Kalau tidak sesuai atau tidak mengikuti regulasi dan aturan FIFA, ya akibatnya seperti Malaysia ini akan didenda nanti. Cuma ya kalau kita lihat ini memang dendanya Malaysia sangat-sangat ringan. Masanya sekian miliar, ratus miliar, kemudian pemainnya itu didenda hanya sekitar ya 40-an ya miliar lah, ditambah 12 bulan tidak boleh bermain sepak bola. Itu maksudnya terlalu ringan itu, ya kan? Harusnya itu lebih diperberat lagi karena memang mereka terbukti loh. Ini terbukti mereka dengan sengaja menandatangani dokumen itu gitu kan. Nah, mereka beralasan mereka dipaksa ya, entah mau dipaksa atau apapun itu, intinya mereka sudah tanda tangan dan ya harus didenda seberat-beratnya. Harusnya begitu. Aku dengar Mahkamah Timbang Tara Sukan KAS tak terima lagi permohonan rayuan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia Mampus. berhubung kes 7 pemain naturalisasi Malaysia. Apa cerita? FIFPro atau Persatuan Antarabangsa Pemain Bola Sepak Profesional backup 7 pemain naturalisasi Malaysia. Anggap diorang ni semua mangsa keadaan. MFL kekalkan harga RM50 yang paling murah untuk tiket final Piala FA musim ni. Peritukan pemain JDT Arif Aiman injured lawan pasukan Nepal. Kini beliau berada di luar negara untuk rawatan pemulihan yang special yang kat Malaysia tak ada, kat luar negara je ada. Ya memang mereka ini aduh gimana sih, mereka ini ngeyel teman-teman. Sudah salah tapi paksa diri untuk ke CAS. Nah, sekarang kabarnya CAS itu tolak loh permohonan rayuannya mereka. Nah kalau sudah ditolak seperti ini mau jadi apa mereka? Ya semakin jadi patung harimau lah. Harimau mulai di ban FIFA. Ini semua fake news guys yang dibawa dari website Indonesia. Kecoh satu orang. Fake news bapak kau fake news. Itu benar lah. Fake news. Nama ada Vietnam. Semua ni start sebab website Indonesia Disway.it tiba-tiba klaim Malaysia kena hukum FIFA sebab ambil pemain warisan yang konon-kononnya melanggar rules. Lepas tu media Vietnam pun ikut share benda sama, padahal kopi dari geng Konoha tu je terus jadi viral. Siap ada orang edit website FIFA macam budak darjah 3 guys. Hakikatnya FIFA tak pernah keluar apa-apa kenyataan. Ini semua fake news. FNM pun dah sahkan berita ini 100% palsu. Ini semua cobaan untuk merosakkan imej Harimau Malaya. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Maeve, korang boleh tekan back kuning ataupun di showcase guys. So jangan cepat percaya. Harimau Malaya steady je guys. Fokus kelayakan. Korang rasa siapa punya kerja ni? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow. Sekarang masih mau bilang fake news lagi? Oke, silakan. Mau bilang fake news lagi atau bagaimana silahkan. Tapi kan memang itu sudah terbukti bahwa kalian itu didenda dan pemain-pemain itu di-banned selama 1 tahun, bro. Bagaimana, bro? Masih mau bilang fake news lagi? Masih mau bilang ini ulah Konoha? Masih mau bilang ini ulah Konoha? Silahkan. Tapi kenyataannya memang kalian naturalisasi itu bukan orang Malaysia. Itu orang asing yang dijadikan Harimau Malaya. Nah mereka bukan Harimau Malaya itu, bukan. Mereka bukan pemain harimau itu. Entahlah mereka pemain apa, entahlah. Silakan simpulkan sendiri lah. Intinya ini bukan fake news lagi, bro, ya. Bukan fake news. Yang fake news itu ya mereka bilang pemain ini sudah disahkan sama FIFA dan FIM bilang ini pemain juga sudah disahkan oleh FIM. Giliran apa? Palsu semua, Pak. Dokumennya palsu semua. Persekutuan Antarabangsa Pemain Bola Sepak Profesional atau lebih dikenali sebagai FIFPro telah pun mengecam FIFA
atas tindakan yang dikenakan kepada pemain warisan Malaysia. Maafkan saya, bukan pemain warisan. Maafkan saya, bukan pemain warisan. Sudah sadar mereka sekarang. Pintar, keren. Itu bukan pemain warisan, bro. Itu pemain entah berentah itu. Itu orang asing, bro. Orang asing itu. Pemain yang berlakon menjadi pemain warisan Malaysia. FIFPro anggap hukuman itu tidak masuk akal. So kita ada latest news pasal isu FAM yang aku dah ulas berkali-kali. Tapi macam biasa kita akan update lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten info terkini macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Jadi korang boleh baca dan tengok sendiri statement rasmi daripada FIFPro berkaitan dengan isu ni lah. So tak apa, aku akan explain sikit lah dekat korang apa yang FIFPro cakap dekat sini. So awal-awal dia bagi tahu yang okey, dia dah terima, dia dah tahu pasal keputusan yang dikenakan oleh FIFA kepada pemain-pemain tu. Okey, 7 pemain yang bermain untuk Malaysian National Team. Masalahnya begini, FIFA itu bukan orang tolol juga, iya kan? Dia tahu pemain-pemain yang 7 orang ini bukan orang Malaysia. Karena tidak mungkin dia gila tiba-tiba dia bilang ini bukan pemain Malaysia sementara mereka orang Malaysia. Kan tidak mungkin seperti itu. Karena kan mereka lakukan investigasi. Investigasi itu pasti dia punya bukti yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dikasih denda lah. Dan itu kan sudah terbukti juga dari mulutnya siapa itu Gassi Palmero itu. Kan dia bilang neneknya lahir di Spanyol itu. Tiba-tiba dia ralat lagi, dia bilang lahir di Malaysia itu. Nah kalau FIFPro ini mau bilang itu tidak sah dan berlebihan ya, menurut saya jangan sampai ada orang yang backing Malaysia ini, iya kan? Jangan sampai si FIFPro ini yang backingin Malaysia ini. Jangan sampai, karena kenapa mereka sendiri yang ngotot, sedangkan FIFA itu organisasi terbesar untuk bola dunia punya malah. Itu kasih sanksi ke Malaysia. Ada apa dengan FIFPro? Justru dipertanyakan kan? Kenapa Tom Haye dan Beckham Putra terlibat adu mulut di pertandingan Persib vs Borneo FC? Kejadian itu bermula saat Beckham menggiring bola dan Tom Haye berada di sampingnya untuk membantu. Terlihat Beckham dihadang oleh 2 pemain, lalu Beckham berniat memberikan umpan terobosan kepada Tom Haye karena posisi Tom Haye tidak dalam pengawalan. Namun bola itu tidak dapat dijangkau oleh Tom Haye, dan sontak Haye langsung marah kepada Beckham Putra seolah umpan yang diberikan terlalu deras. Beckham seperti meminta Haye untuk berlari mengejar bola itu, dan adu mulut pun terjadi. Menurut kalian, siapa yang salah di momen? Menurut saya tidak ada yang salah sih. Maksud Beckham kasih bola ke Haye itu karena posisinya Tom Haye lagi kosong kan, karena dia di pressing sama 2 pemain Borneo FC. Jadi wajar kalau dia kasih bola ke Haye. Cuma tipikal Haye itu bukan gerasa gerusu dan sprintan. Dia itu tipikal pemainnya itu kan kalem, diam, bukan tipikal pelari kan. Jadi itu mungkin yang buat Tom Haye marah. Jangan kasih bola seperti itu, kasih bola ke saya pas-pas, jangan terobosan gitu. Tapi menurut saya tidak ada yang salah lah. Miskomunikasi dalam satu pertandingan itu wajar. Tapi kan keren, mereka remontada itu kan keren. Persib keren dong. Bagaimana pendukung Persib? Jangan lupa like, comment, subscribe bro. Media Vietnam, Soha, menilai kekuatan timnas Indonesia U22 tetap tak berkurang meski tanpa Marcelino. Kehilangan faktor penting ini, timnas Indonesia U22 akan mengandalkan pemain-pemain berdarah asing seperti Ivar Jenner, Mauro Zijostra, dan Dion Marks. Para pemain ini diharapkan mampu menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Ya, kita maksudnya tidak terlalu berharap dengan satu pemain. Ya kalau Marcelino tidak bisa bermain karena dia cedera ya Mas, kita masih punya banyak pemain sih sebenarnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau ada Marcelino tuh kekuatan kita semakin bertambah di lini depan. Tapi kalaupun dia tidak ikut, itu bukan satu problem untuk timnas sebenarnya. Karena timnas U22 ini mereka ke Thailand itu dengan persiapan yang cukup matang sih. Iya kan? Karena ada pemain-pemain diaspora yang lain yang mengikuti SEA Games ini. Jadi menurut saya tidak masalah sih. Dan ya wajar kalau si Vietnam itu keter-keter karena Indonesia yang sekarang tuh beda. Karena kemarin kita hajar mereka juga di semifinal itu. Tidak berkutik mereka, apalagi Thailand. Minggir jauh-jauh, karena hantam 5-1 itu kan. Indonesia gampang panggil pemain Eropa, Malaysia malah nunggu Tierney sampai 14 Desember. Indonesia tinggal liburin Liga, lobby klub Eropa, 3 pemain luar langsung lepas. Dion Marks, Ivar Jenner, Mauro Zijostra. Sedangkan Malaysia, Sabah FC masuk final Piala FA, jadi Tierney baru boleh gabung setelah 14 Desember. Hasilnya Memang Malaysia ini tidak bisa dibicarakan lagi lah. Kasihan mereka nih. Apa-apa pun mereka tetap jadi ya nasi lemak lah.
Bek timnas Indonesia Kevin Dix kini sejajar Mbappe di tim terbaik Eropa. Selama November, Kevin Dix jadi tembok kokoh Borussia Mönchengladbach. Bawa tim tak terkalahkan 4 laga beruntun plus cetak 2 gol penalti krusial. Kini bek 29 tahun ini resmi masuk daftar vote mob sama Mbappe dan Greenwood. Bukti nyata pemain timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Eropa. Itu dia bro, itu dia. Ini pemain yang punya dokumen asli, bukan dokumen palsu loh. Ini pemain Indonesia yang punya dokumen asli, dan bukan hanya dokumen asli, ini benar-benar punya garis keturunan Indonesia. Jadi dia disetarakanlah dengan Mbappe, dengan Mason Greenwood, pemain-pemain yang bermain di Bundesliga dengan Liga Prancis lah. Jadi keren lah kita punya pemain ini disetarakan dengan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, karena ya kontribusinya dia untuk Borussia Mönchengladbach musim ini itu keren. Sudah cetak gol 2 gol lah dari titik putih, tambah di belakang lagi dia powerful. Jadi ya tidak salah dan tidak heran kalau dia disetarakan dengan pemain-pemain yang seperti ya Kylian Mbappe, Mason Greenwood dan pemain-pemain yang lain. Ya ini sebenarnya kita tidak mau sombong sih, karena beberapa waktu yang lalu ada netizen Malaysia itu yang posting si pemain Arab Saudi duduk sama pemain andalannya mereka itu, siapa itu, Arif Aiman itu. Mereka bilang inilah pemain kelas dunia. Aduh bos, kita nih pemain-pemain bermain di Eropa tapi tidak pernah sombong. Ini saya sama Asia sombong mereka. Jadi itulah mereka baru punya sedikit udah sombong, istilahnya begitu sih Malaysia ini. Nah kalau Indonesia ini walaupun punya banyak tetapi tetap rendah hati, kalem begitu kan. Itulah kelebihannya Indonesia, punya banyak pemain diaspora yang asli loh, yang asli bukan yang palsu. Kira-kira begitu bro. Jadi sudahlah. Jadi kalau mau bedakan, bandingkan Indonesia dengan Malaysia bagaikan bumi dan langit bro. Jauh bedanya itu. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Ciao.